Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Dimana Ada Misteri. Pada episode kali ini kami akan mengangkat tema tentang misteri pertempuran 10 November yang terjadi di Surabaya. Pertempuran 10 November yang terjadi di Surabaya, konon pertempuran ini didukung oleh pasukan gaib pimpinan Sunan Ampel. Berikut ini kami akan menyampaikan informasi dari berbagai sumber dan saksi terkait dengan misteri pertempuran 10 November yang terjadi di Surabaya. Yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Latif. Beliau adalah salah satu murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu salah satu pendiri organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Dikisahkan oleh beliau, sepulang dari Jombang untuk memperkuat Hizbullah di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Latif diberi kerikil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kerikil ini amatlah manjur untuk melempar pesawat terbang musuh. Bahkan ada pesawat yang jatuh. Itulah kekuatan isim para kiai. Karena itu, ia tidak menyangkal kepercayaan orang Surabaya kalau pada waktu perang 10 November dibantu oleh pasukan Sunan Ampel yang ikut berjuang. Sebagai bukti, dekatnya masjid dan makam Sunan Ampel dari titik pusat pertempuran, namun tak ada satu bom pun yang nyasar ke masjid dan makam Sunan Ampel. Keanehan lain diceritakan, pada saat peristiwa 10 November itu sepertinya penduduk Surabaya tak pernah habis. Padahal hampir setiap hari selalu jatuh ribuan korban. Lalu dari manakah pejuang Surabaya yang banyak itu? Hal itulah yang membuat Kiai Haji Hasyim Latif percaya kalau pasukan anak buahnya Sunan Ampel itu ikut berjuang mempertahankan kota Surabaya. Dan yang kedua dikisahkan oleh Kiai Haji Fatah, yaitu salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Akrom. Menurut beliau, pada waktu Bung Tomo meneriakan yel-yel lewat siaran radio perjuangan di Jalan Mawar, Bung Tomo mendapat saran dari Kiai Haji Ahmad Kholik Hasyim untuk memulai dan mengakhiri pidatonya dengan ucapan takbir 3 kali. Dan dengan adanya takbir ini, maka para pemuda Surabaya berani melakukan jihad fisabilillah atau perang di jalan Allah. Dan dikisahkan pula oleh beliau, pada saat beliau menyerang markas Camp Petai atau pemerintahan militer Jepang yang sekarang telah dibangun Tugu Pahlawan, beliau menggunakan pasir yang telah diberi isim oleh Kiai. Aneh sekali, berkat pasir yang diberi isim ini, penjaga markas menjadi tertidur. Namun ironisnya, pada saat Kiai Fatah melakukan penyergapan, tiba-tiba ada penjaga yang terbangun dan melemparnya dengan samurainya. Namun Kiai Fatah lolos dari terjangan samurai ini dan samurai itu menyancap di tembok. Langsung saja samurai itu digunakan oleh Kiai Fatah untuk membunuh penjaga markas Camp Petai. Saya yakin lolosnya saya ini karena bantuan dari Allah. Sebab kalau dipikir dengan akal, tak mungkin samurai itu akan luput dari saya. Karena jaraknya yang begitu dekat, kenang Kiai Fatah. Mungkin seperti kepercayaan masyarakat Surabaya, kalau ada pasukan halus dari pasukannya Sunan Ampel, sebab sebelum melakukan penyerangan di markas Camp Petai ini, Kiai Fatah wudhu dahulu di Masjid Sunan Ampel sambil berdoa meminta kekuatan dan lindungan Allah. Benarkah dalam pertempuran 10 November ini peran pasukan halus dari para kiai itu ada dan cukup dominan? Untuk itu, kami akan mencoba mengumpulkan lagi berbagai fakta mistis
dari peristiwa pertemuan 10 November. Menurut sejumlah kesaksian, saat meletusnya peristiwa perang 10 November, banyak pejuang yang berlindung di dalam pondok Sidosermo, yaitu salah satu pondok yang ada di tengah pusat kota Surabaya. Dan diceritakan, meski pada saat tertentu kawasan pondok ini dijatuhi bom yang dilepaskan dari Tanjung Perak, namun bom itu tidak bisa meledak. Umpama jumlah bomnya 1 dan tidak meledak, itu bisa dianggap kebetulan, karena mungkin saja bomnya kesalahan dari teknisnya atau gimana. Namun yang jatuh di pondok pesantren hampir setiap hari, namun tidak ada yang sampai meledak. Inilah keanehan yang perlu diketahui oleh generasi penerus kita, bahwa senjata modern itu bisa kita hadapi dengan ilmu-ilmu Allah. Masih menurut salah satu kiai yang ada di pondok pesantren Sidosermo, dalam lokasi pondok ini terdapat salah satu sumur yang banyak digunakan oleh para pejuang untuk berwudu. Dan sumur itu menurut banyak orang memiliki petuah. Ada sebuah kisah unik berkaitan dengan sumur yang berpetuah ini. Di atas sumur itu terhadap pohon pepaya milik kiai. Namun karena buah pepaya itu tua dan jatuh ke dalam sumur, maka oleh para santri diberikan para kiai, dan oleh kiai diberikan lagi pada muridnya supaya dimakan bersama. Namun anehnya, pepaya yang sudah masak itu tidak bisa dibelah dengan pisau karena sudah terkena air sumur yang bertuah tadi. Dan banyak yang meyakini adanya pasukan halus yang dipimpin oleh Sunan Ampel saat meletusnya peristiwa 10 November. Dan dengan bukti-bukti betapa hebatnya pertempuran itu, bisa dijabarkan sendiri ada dan tidaknya pasukan halus yang dipimpin oleh Sunan Ampel, seperti yang dipercaya oleh warga Surabaya itu. Baik sobat, dimana ada misteri, dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe.